Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala SMA NU Al-Ma'ruf Kudus beserta Bapak Ibu Wakil Kepala serta Bapak Ibu Guru, karyawan karyawati SMA NU Al-Ma'ruf Kudus yang berbahagia, dan anak-anakku siswa-siswi SMA NU Al-Ma'ruf Kudus yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, biqauli alhamdulillah wa syukurillah, bahwa pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti acara pesantren Ramadan lewat daring. Selawat serta salam kita aturkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tiru, kita jadikan uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari, dan kita selalu mengharapkan syafaatnya dari beliau, terutama syafaatul uzma besok di yaumil kiamah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang akan diberi syafaat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, hari ini tentunya kita masih melaksanakan puasa, dan semuanya kecuali yang berhalangan pasti melaksanakan puasa, karena ini termasuk perintah Allah dan termasuk rukun Islam yang harus kita lakukan. Allah sudah merintahkan lewat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang takwa. Perlu diketahui,
takwa itu orang yang beruntung. Orang yang bisa melaksanakan ketakwaannya termasuk orang yang beruntung. Beruntung di akhirat, beruntung di dunia sampai di akhirat. Di dunianya saya percaya orang yang takwa kehidupannya akan teratur, akan bahagia, apalagi sampai di akhiratnya besok. Takwa di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Di situ menerangkan tanda-tanda orang takwa. Mari kita kaji bersama. Di situ diterangkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ilal maghfirati mir rabbikum wa jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Segeralah mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga seluas langit dan bumi untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk segera mencari ampunan, karena manusia banyakkan punya dosa. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Orang yang mengaku tidak punya dosa menunjukkan kesombongannya. Maka kalau kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita akan segera mencari ampunan pada Allah. Rasulullah aja yang notabenanya maksum, tidak punya dosa, satu hari satu malam minimal 100 kali untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sebagai manusia biasa, tentunya tidak lepas dari dosa. Maka diperintahkan kita untuk mohon ampun. Kemudian diterangkan juga wa jannatu arduhas samawati wal ard, luasnya surga itu langit dan bumi. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Maka inilah yang saya katakan, untung orang yang takwa. Diperuntukkan surga ini, peruntukan orang yang muttaqin, orang yang takwa. Ayat selanjutnya menerangkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidhi wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu yang kedua ini, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya fis sarra'i, dalam keadaan yang lapang, wad dharra'i, maupun keadaan sempit, keadaan lapang. Kita tidak iman, kita punya uang banyak, wad dharra'i,
baru sedikit, kita tidak iman juga. Maka di sini infak itu tidak hanya diperuntukkan untuk orang-orang kaya saja, termasuk orang-orang yang kesempitan rezeki atau kesempitan harta juga perlu infak. Disesuaikan dengan kemampuan. Kalau dia punya uang banyak, ya banyak. Sedikit. Itu toh Allah sudah meningkatkan pahalanya. Sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Baqarah 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ah. Fi kulli sumbulatin mi'atin habbah. Yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah fi sabilillah, kamathali habbatin, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai, sab'a sanabila, 7 tangkai. Jadi satu biji menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji lagi. Inilah perumpamaan orang yang mau infak. Maka anak-anakku, marilah kita biasakan untuk menabung infak, menabung akhirat, terutama di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, penuh pahala bagi umat Islam yang beriman. Bulan Ramadan adalah bulan pahala, bulan di mana Allah meningkatkan pahala-pahala ibadah orang yang ibadah ini ditingkatkan pahalanya. Untuk itu kesempatan ini jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan, sekali lagi jangan disia-siakan. Belum tentu tahun akan datang kita akan menangi Ramadan lagi. Maka kesempatan ini mari kita gunakan. Kecuali kalau besok kita akan menangi lagi, itulah namanya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, wal kadhiminal ghaidhi, mencegah atau wal kadhiminal ghaidhi, mengendalikan hawa nafsu. Manusia ini punya hawa nafsu. Kendalikan emosi, kendalikan sifat serakah, kendalikan sifat-sifat setan, jangan sampai keluar dari diri kita. Kendalikan jangan suka menggunjing orang lain. Kendalikan jangan sampai mencari kesalahan orang lain. Jangan sampai mencari kekurangan orang lain. Ini namanya mengendalikan nafsu kita. Wal afina 'anin nas, yang keempat. Ciri orang yang takwa yang keempat, wal afina 'anin nas, yaitu orang yang mau memaafkan kepada orang lain. Kalau kita punya salah,
Mari kita segera memaafkan. Jangan dimintai maaf saja tidak mau, apalagi maafkan. Maka dari itu orang yang takwa itu akan mau memaafkan kepada orang lain. Ini wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Apa yang telah saya sampaikan ini dapat kita simpulkan bahwa tanda-tanda orang takwa itu ada 4. Yang pertama, mencari ampunan kepada Allah. Mencari ampunan kepada Allah. Yang kedua, menginfakkan hartanya sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Jadi infak ini tidak memandang orang kaya, tapi orang miskin juga menginfakkan penting. Tanda orang munafik, tanda orang takwa. Saya ulangi lagi, maksud saya tanda orang yang takwa yang kedua. Yang ketiga, mengendalikan emosi. Emosi kita kendalikan terutama di bulan Ramadan, supaya kita tidak hanya mendapatkan haus, lapar, tapi mendapatkan pahala. Maka kendalikanlah pada bulan Ramadan ini terutama. Syukur bisa terusnya, karena kita orang yang takwa harus bisa mengendalikan emosi. Emosi serakah, ingin menang sendiri, mencari kesalahan orang lain. Ini. Kemudian yaitu wal afina 'anin nas, yang keempat mau memaafkan kesalahan. Kalau ini kita lakukan, itulah tanda orang takwa. Bagaimana kita, apakah sudah seperti ini? Mari kita introspeksi diri kita sendiri. Kalau itu belum, mari kita lakukan. Kita usaha untuk berbuat, mencari ciri-ciri tadi, kita lakukan. Kalau kita sudah ada di dalamnya, alhamdulillah. Kalau belum, mari kita usahakan mencari maaf pada Allah atau ampunan Allah, mau menginfakkan, mengendalikan emosi, kemudian mau memaafkan pada kesalahan orang lain. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, kekhilafan, semuanya itu kebodohan kami, kekurangan kami sebagai manusia. Namun kebenaran hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.